kita di items Informasi ke teman-teman milenials. Masih ngebahas soal Anak rantau atau ngekos ya. Ya, anak kos. Topiknya sangat menarik. Iya. Karena kita ngebahas tentang kedisiplinan, kemandirian, dan juga apa sih manfaatnya? Mungkin iya. hal-hal baik yang bisa didapat kalau kita jadi anak rantau atau jadi anak kos. Benar, kayak sebenarnya gitu. manfaatnya banyak banget ya, melatih ya tadi kemandirian dan kepekaan sebenarnya ke Iya. survival ketika kita bertahan hidup. Nah, ngomong-ngomong soal survival, nih kadang-kadang anak kos tuh sering ini kekurangan uang, nah, kekurangan duit nih. Di segmen pertama kita udah bahas kan, gak ada salahnya nih kita jadi anak rantau atau anak kos punya pekerjaan sampingan, mau anak kuliahan ataupun yang udah kerja, nggak ada salahnya kalau memang bisa. Kita sambil buka usaha sendiri, sambil belajar lah jadi entrepreneur tuh kayak gimana sih gitu. Siapa tahu kan selesai kuliah atau pekerjaannya selesai dinas di daerah tersebut, tahu-tahu pulang bisa jadi pengusaha. Wes, amin. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa kerjaan yang mungkin bisa dijadikan sampingan untuk para milenials yang lagi ngekos atau enggak yang rantau ya. Nah, salah satunya adalah desain grafis. Nah, ini cukup mudah ya dan cukup lagi agak naik daun ya sekarang. Karena kan pekerjaan desain grafis mungkin kita bisa lakukan di kos juga gitu, nggak mesti. Ya cuman ini untuk ke orang-orang yang talented aja yang bisa desain. Kalau nggak bisa jangan maksain. Namanya aja udah desain grafis. Kalau nggak punya ahli nggak mungkin dia nggak menjual Tadi kamu jasa bilang sebagai. Gampang. Maksudnya gampang itu dalam. Oh, dalam mendapatkan jobnya ya Nuka? Bukan, dalam melakukan pekerjaan yang maksudnya kamu kan gak mesti bisa di mana aja. Oh itu. Dan itu bisa dilakukan di gadgetmu yang kamu punya atau laptop yang kamu punya. Gitu loh, gampang. Bisa bukan dilakukan dalam di kosan aja ya? Itu tadi maksudnya bisa dilakukan sama semua orang. Ya enggak lah, ini dilakukan sama orang-orang yang memang berpendidikan atau yang menguasai bidangnya. Bener-bener. Cuman ini sih Nuke, kadang-kadang temenku suka banyak tuh yang curhat, anak-anak desain. Kalau lagi ngedesain dikasih harga temen. Jangan gitu ya guys. Ya, ini kadang-kadang yang gak ada akhlak nih. Kalau masalah harga tergantung temanmu, berarti temanmu mungkin kurang apa ya? Kurang mengapresiasi. Bukan kurang mengapresiasi gitu dari dirinya sendiri aturan. Gue patok harga sekian ya, maaf nih bro gitu. Ya, kalau cuman versi harga teman ya salah sendiri gitu. Balik lagi, kita kan punya karya nih gitu. Mau dijual, ya kamu yang menghargai hasil karya dirimu sendiri gitu. Jadi sebelum kita jual ke orang kan gak ada salahnya dong. Tapi gue patok harga sekian ya untuk desain ini. Ya kurangin dong, ya gimana ya desain itu kan susah atau kayak gimana. Kita punya alibi lah. Oh gitu ya. Nah Nuke nih salah satu mungkin desain grafis yang tegas ya. Kalau emang kamu profesinya desain grafis. Iya kan, profesional aja. Kadang gitu tuh. Anak-anak milenials kan suka labil lah, takut nggak ditemenin gitu Nuke. Enggak lah, jangan pernah takut kita bilang tidak untuk hal-hal yang memang menurut kita itu baik. Gitu maksudnya. Terus yang kedua ada fotografer. Nah, ini juga pekerjaannya udah lumayan banyak diminati sih. Banyak ya. Nah biasanya kayak emang anak-anak milenials nih suka banget nih foto-foto. Apalagi kan sekarang kan kayak orang tuh kayak berlomba-lomba ya buat konten di YouTube atau enggak di Instagram. Nah Instagram nih, misalkan kalau kamu emang punya kamera bagus dan skill fotografi kamu bagus, itu sebenarnya banyak loh yang nyari-nyari, fotoin aku dong kayak gitu. Atau untuk banyak selebgram buat fotoin mereka dengan produk. Kalian bisa tuh cari peluang jadi fotografer. Udah pinter foto, pinter ngedit juga. Apalagi di pandemi kayak gini ya, lagi booming banget kan virtual foto. Jadi nggak mesti kita harus ketemu langsung ya. Pakai video call, lah bisa foto-foto kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi kan salah satu pilihan opsi untuk kalian yang sekarang mungkin jadi anak rantau atau anak kos. Nah, menjual jasa fotografer kalian. Bener. Mungkin dari awalnya street fotografi iseng-iseng, terus skillnya nambah, jadi ini fotografi wedding. Budgetnya gede tuh. Iya itu tapi apapun ya. Iya yang penting pintar-pintar ngatur waktu ya gitu. Betul. Terus yang ketiga ada penulis freelance di media online. Nah ini banyak juga nih karena banyak kayak teman-teman Nuke gitu menjual tulisannya mereka misalkan kayak ke majalah
atau ke website kayak Website ya. gitu-gitu. Ya, Online, berita online kayak gitu, dan itu bisa Bisa ya. banget. Dan itu tadi mudah dilakukan. Mudahnya bukan berarti bisa dilakukan semua orang sih. Kalau dia nggak hobi nulis susah juga. Bener. Maksudnya mudah dilakukan karena kamu di mana aja, lagi mobile di mana aja itu masih sempat bisa bikin Masih sempet ya. tulisan. Dan juga kayak itu apakah nggak kena plagiarisme, Nuke? Ya enggak dong. Enggak ya? Kita kan nggak mencontek tulisan orang. Kalau kita jadi penulis berarti itu hasil karya kita, tulisan kita. Oke. Kalau plagiat itu kalau kita benar-benar Copy paste copy banget paste ya. tulisan orang, dan ya itu baru plagiat. Kalau jadi penulis ya enggak dong. Masih jadi penulis plagiat ya enggak lah. Siapa tahu. Kalau kita bikin artikel, bikin tulisan cerpen atau novel yang kira-kira kalian bisa, siapa tahu bisa jadi buku, bukan hanya penulis freelance. Oh, bener banget ya. Dari hobi jadi profesi. Nah, itu hobi yang menghasilkan. Ya, kenapa enggak? Kalau Why not? memang Why not? punya Oke. hobi-hobi yang bisa menghasilkan uang, Mhm. nah itu bisa buat Dari jadi novel tambahan. jadi film. Kayak Ah. J.K. Rowling ya. Terus ada apa Nah, next lagi? ini mungkin kalian yang hobinya mengajar, kalian bisa jadi guru bimbing belajar. Nah, Ya, ini biasanya kayak banyak nih. populer open. banget nih, kayak misalkan anak-anak kuliah ya, yang ngajarin anak-anak SMP atau SMA jadi guru-guru bimbel Nuke. Ya, Karena buat kan mereka anak-anak SD, SD, biasanya kayak iya. gitu. Atau kalian yang biasanya sastra Inggris atau yang pintar bahasa Inggris, buka kursus pribadi gitu kan, les bahasa Inggris pribadi. Itu boleh juga Boleh tuh banget. jadi opsi. Wah, aku jadi minat nih membuka bimbel kursus bahasa Inggris dan bahasa tubuh. Saya sih kalau jadi orang tua anak muridnya ya, agak ragu ya. Aduh, Rancu, saya takut gitu. Hey. Anak saya diajarkan oleh seorang Alfi, kan bukan kamu benar tidak malah pernah hang saya nanti. ajari bahasa Inggris. Aduh, ya. Pasti nagih. Tapi itu kalau emang kalian punya skill yang misalkan jago matematika, kadang matematika tuh yang dicari ke Ya, itu ya guru-guru bimbel hitung-hitungan ya kan. Oke, biasanya sih itu antara bahasa Inggris ya kan, pelajaran-pelajaran matematika kayak gitu. Atau Ada musik, belajar musik. Ya bisa apapun ya kan, sesuai Apapun. dengan keahlian kita itu. Kalau kita memang niat bisa kok menghasilkan. Ya. Itu tadi hobi yang menghasilkan, Ya, ini untuk ini ya, tambahan uang lah. nambahan uang. Nah, Dan next, terus yang selanjutnya ini biasanya Alfi, kita kalau anak kosan atau anak rantau jadi kan suka masak, masak ya kan? atau reseller Masak makanan. sendiri, ya kan? Makanan Jual-jual ringan makanan lah. ringan tuh, Iya, Kak. itu dilakukan tuh, misalnya jual-jual kayak snack-snack Bener. gitu. Aku pernah tuh ngelakuin itu Nuke. Mhm. Kayak waktu aku kuliah kayak aku beli nih kayak beberapa box makanan Oke. makanan kayak ringan gitu. Terus Iya. aku jual lagi kayak lumayan untung kayak 10.000. Ya lama-lama kan 20.000. dari untung dikit-dikit Cuma gitu kan kan banyak jadi gitu lumayan kan. kan, bantu Heeh. buat uang jajan juga. Iya. Tapi ya gitu aja sih. Kita tinggal kamu pede nggak dengan berjualan, kan kadang orang kayak gengsi gitu, apaan sih jualan Iya, di kadang ada yang jalanan. nggak Iya kan? maluan, maksudnya maluan gitu untuk berjualan atau dagang, nawarin ke orang-orang gitu kan. Ya tergantung sih, kalau memang skill kamu bisa untuk wirausaha seperti itu ya kan, dagang nggak ada salahnya guys, dicoba. Siapa tahu dari untung yang kecil-kecil tadi kayak Alfi bilang, dari 5.000, 10.000, lama-lama malah bisa buka ini sendiri Iya. kan, nggak hanya jadi reseller Iya. kan, gitu. Tapi Nuke waktu kuliah suka beli jajanan apa dari temen? Biasanya teman-teman suka jualan apa? Iya banyak, kayak lauk-lauk gitu. Oh, lauk. Nasi maksudnya sebox gitu, Oh. nasi kotakan, jual-jual kayak pasta-pasta gitu loh, Oh, kayak iya, makaroni iya. skutel gitu-gitu, Itu biasanya kayak UKM makanan-makanan. apa? Makanan sih banyak kan. makanan ini ya, kayak ekstrakurikuler tuh biasanya kayak untuk galang dana kan mereka jual-jual itu juga ya. Iya, biasanya itu kalau ada acara-acara tertentu sih. Cuman kalau misalkan di sehari-hari ada juga beberapa teman-teman kuliah yang memang bawa makanan itu Iya. khusus dijualin setiap harinya. Aku kayak dulu juga sempet jualan ini, kayak gorengan gitu. Asik ya, tapi enak gorengannya. Ya itu sih tadi beberapa pilihan ya, usaha atau kalian bisa mulai belajar jadi entrepreneur kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan ya, siapa tahu Jadi lama-lama anak jadi bukit rantau. ya. Iya bener. Nah mudah-mudahan sih bermanfaat ya, pastinya harus bermanfaat. Pasti dong, ya kan? Dicontoh nih habis ini sama anak rantau sama anak kos. Oh iya, kayak berbagai macam alternatif ya. Kayaknya menurut aku ya, dari semua tips kayak mereka Pasti ada. jual ini Pasti nih, semua ada. makanan nih. Kayaknya Ayo contoh gede ya? macam-macam sih. Macam-macam ya? Macam-macam ya.
Ya udah, tapi abis ini kita bakal balik lagi guys. Makanya jangan kemana-mana guys. Kita masih bahas soal anak Tentang rantau anak atau rantau kos. atau kos ya. Tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. milenial.